Shalom Hartana, selamat malam, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam program Solo Worship. Malam ini sangat spesial karena malam ini kita keluarganya komplit di sini. Yaitu di sini kita kedatangan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada Pastor Hendro, shalom Pastor. Shalom Pastor. Ya. Kita ada Ibu Hermi. Shalom. Shalom Ibu. Tuhan berkati. Michael. Jordan, puji Tuhan ketemu lagi ya. Shalom. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan ya. Ini luar biasa sekali malam ini headliners. Tema kita malam ini tetap build your family in God. Tapi ada subtemanya yang lebih bagus lagi, maksudnya yang lebih keren lagi. Namanya apa? Journey of Love. Wow, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Perjalanan kita yang luar biasa yang kita alami setiap hari. Dan hari ini kita akan mendapatkan sharing yang luar biasa tentang Journey of Love bersama dengan Pastor Hendro dan keluarga. Dan kiranya program kita malam ini luar biasa dan Tuhan berkati, bahkan memberkati hati di sana. Amin, amin, haleluya. Sebelum kita mulai, kita doa dulu, kita worship dulu. Silakan bersama. Mari Heartliners dimanapun saudara berada yang sudah bergabung dengan kami, dan begitu juga yang sedang dalam perjalanan, yang sedang mendengar radio 106 FM Heartline, mari kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Dia adalah Bapa yang baik. Mari katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Amin. Sangat ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tak pernah berakhir, kasih setia selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata, dalam hidupku. Tak pernah berhenti, yes Lord, berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Mari angkat kedua tanganmu, katakan tak pernah berhenti, kasih setia selalu nyata, selalu nyata dalam hidup. Katakan tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Mari dengan iman panggil Dia, Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya, Kau segalanya. Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
datang menyembahmu Tuhan. Tuhan. Penyembahan yang dahsyat, penyembahan yang luar biasa. Amin. Yes. Terpujilah kau Tuhan Yesus untuk waktu yang indah yang kau berikan buat kami pada malam ini. Kami percaya Tuhan, rancanganmu dahsyat, rancanganmu luar biasa buat kami Tuhan, buat hotline yang sedang menunggu, orang yang sedang menanti, orang yang sedang mendengarkan di rumah ataupun di radio, bahkan yang sedang mendengar di YouTube. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami perlu jamahanmu Tuhan, kami perlu urapanmu Yesus. Ya Bapak. Karena kami tahu kami perlu kekuatan baru Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Kami tahu juga Tuhan dalam kehidupan ini, apalagi di dalam akhir-akhir ini Tuhan Yesus. Jesus, Merasakan Lord. bagaimana goncangan-goncangan demi goncangan terjadi. Jesus, Tapi kami punya harapan hanya satu. Yesus Tuhan Allah. Amin. Terima kasih. Tuhan Tuhan yang kami andalkan Tuhan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya akan memulai malam ini. Dan biarlah kiranya semuanya diberkati Tuhan. Dan Amin, biarlah kiranya suara Lord. berbicara Tuhan. Ya Bapak. Kami mau dengar, kami mau tunduk, dan kami mau renungkan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Dalam Haleluya. nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Biasa. Belum terlambat. Kongsi. 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 Ya. Tuhan berkati Kongsi. semuanya. Berkati semuanya. Ya, damai sejahtera Tuhan. Amin. Hotliners, Kita. hari ini ada rahasia yang akan disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua tentang journey of love. Jadi di dalam membangun keluarga di dalam Tuhan itu ada perjalanannya, dan perjalanannya itu harus dipenuhi dengan cinta. Karena kita Amin. tahu sumber cinta kita itu siapa sih? Tuhan Yesus. Amin. God is love. Jadi oleh sebab itu biar akhirnya sharing malam ini memberkati kita semua, dan journey of love kita akan dengar dan kita akan dapatkan. Silakan, Amin. silakan. Terima kasih Brother Peter and Sister Valen. Ya, puji Tuhan. Hotline dimanapun Anda berada, malam hari ini izinkan saya untuk mengucapkan Happy Valentine. Ya, especially buat sang permaisuri yang mendampingi saya. Puji Tuhan. Haleluya. Ken-Ken, Luar biasa. Happy anak Valentine. yang lucu, Hari kasih dan sayang. Jeremy Yes. Jordan. Haleluya. Dan Amin. semuanya saya ucapkan Happy Valentine everyone yang mendengarkan siaran malam hari ini. Saya percaya bulan Februari adalah bulan yang spesial buat kita semua. Yes. Untuk kita bukan hanya pada event ini saja, tapi untuk mereminder kita bahwa setiap saat kita harus menyayangi, especially buat Yes. keluarga kita. Amin. Ya, Amin. oleh sebab itu tema yang spesifik yaitu build your family in God Ya. menjadi Ya. bagian dari kehidupan kita. Amin. Especially malam hari ini saya mau memberikan subtema yaitu the journey of love. Wow, luar biasa. Bagaimana ya. perjalanan kami selama 21 tahun. Wow, luar biasa. Tidak Berkat Tuhan, tidak selalu diikuti dengan keceriaan tentunya. Ya. Ya. Tidak selalu diikuti dengan kehebatan. Yes. Tetapi ketika Tuhan masuk di dalam hadirat Tuhan ada di dalam keluarga kami, ada something special Amin. yang Tuhan ubahkan, Ya. Tuhan pulihkan, Amin. dan tentunya anugerah Tuhan tercurah buat setiap keluarga, Haleluya. khususnya juga buat keluarga saya. Amin. Terima kasih, dan malam hari ini saya mau katakan bahwa kita tetap masih dalam suasana pandemi dan sesuai dengan amanat daripada Bapak Presiden kita bahwa pandemi masih terus berlangsung Ya. dan kita harus tetap dalam keadaan sehat. Ya. Amin. Ya, secara jasmani kita harus menjaga imun kita, Iya. makan, minum, Ya. banyak vitamin, Yes. juga kita harus menjaga bahwa kesehatan kita itu yang paling utama Ya. untuk menjaga supaya tidak terserang virus yang Penyakit membahayakan ya. COVID. Betul. Tetapi saudara, malam hari ini Tuhan juga menginginkan merindukan buat kita semua bahwa selain kesehatan jasmani, Yes. kita harus memiliki kesehatan rohani. Ya. Yang Betul setuju, sekali. katakan amin. Amin. Haleluya. Iya, saya
percaya kalau kesehatan jasmani itu gampang ya. Ya. Tapi kalau kesehatan rohani ini memerlukan satu proses ya. Kalau kita kesehatan jasmani, kita minum obat mungkin langsung imun kita langsung bisa kembali. Tapi kalau perjalanan untuk kita bisa mendapatkan kesehatan rohani, itu selalu mendapatkan melalui satu proses. Ya, itu namanya the journey. Yes, Lord. Itu juga ya, proses ini harus kita alami bersama dengan keluarga kita. Ya, kita hidup itu Tuhan mau kita akan mempunyai family ya. Bukan hidup sendiri-sendiri. Seringkali kita punya family, punya anak, punya istri, tapi kita tidak menjadi satu bagian untuk kebersamaan dalam berjalan, namanya perjalanan cinta, the journey of love. Ya. Puji Tuhan, oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita semua untuk supaya kita sehat rohani, maka kita harus mempunyai standar kehidupan rohani. Nah, standarnya itu apa? Standarnya di sini dikatakan bahwa setiap anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, itu harus meninggikan Tuhan. Amin. Harus meninggikan Tuhan Yesus. Sebab kalau kita hidup sebagai keluarga Kristen, tapi kita tidak punya pedoman tentang hal-hal ajaran firman Tuhan tentang bagaimana kita harus menjalani hidup ini, maka kita akan mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Standar daripada Tuhan adalah kita mesti memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Jesus is number one. Amen. Jesus is the center of my life. Ini adalah satu standar daripada kehidupan kita dalam membangun bahtera rumah tangga kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 127 ayat 1, demikian firman Tuhan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Amin. Tuhan menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan keluarga kita. Ada 4 hal yang penting untuk kita bisa masuk di dalam apa yang Tuhan inginkan, supaya kita mempunyai satu keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan keluarga yang menjadi berkenan di mata Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki iman. Satu iman dan satu kepercayaan. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, dan kamu tidak akan dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mau istri saya untuk membagikan apa yang dimaksud dengan satu iman dan satu kepercayaan. Di mana dalam perjalanan hidup kami mengalami beberapa perjalanan yang nanti akan diceritakan sampai ya, puji Tuhan, saya mau bagian sedikit brother kita bagaimana saya mengalami kehidupan dalam satu rumah tangga, memulai satu rumah tangga dengan iman yang berbeda. Ya, saya tidak dalam Tuhan, saya mengambil agama lain, dan kita menikah, berjalannya waktu, wow, sangat luar biasa ya. Mungkin pada awalnya manis ya Pak ya brother kita. Pada awalnya manis, tapi selanjutnya kami menemui banyak perkara, menjadi selisih paham tentunya, lalu berkat juga sangat terhambat, dan cara mendidik anak itu jadi berbeda prinsip. Pokoknya banyak hal yang menurut saya nggak enak banget, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Ya, itulah yang saya alami waktu kita membangun rumah tangga. Dan pas dengan berjalannya waktu, Pak Hendro bertobat, tapi saya masih tetap dengan keyakinan saya. Kalau kita berantem, kita doa masing-masing, mungkin siapa yang paling kuat nih gitu ya. Ya, sama-sama bertahan. Ya, tapi
itulah Yesus yang paling kuat ternyata. Oh, gitu. Yesus yang terkuat. Haleluya. Pada akhirnya mungkin ya bukan mungkin karena Pak Heru banyak berdoa untuk saya. Ya, jadi itulah kuasa doa itu sangat besar kuasanya. Akhirnya ya saya memilih Yesus. Jadi makin hari makin iman semakin kuat. Ya. Puji Tuhan. Kuncinya saya tetap berdoa. Walau sepertinya tidak dijawab. 7 tahun saudara bayangkan. 7 tahun. Ya, saya harus mengalami pasang surut dalam kehidupan. Beserta istri dan anak-anak dengan tidak satu iman, tidak satu kepercayaan. Tapi di tahun ke-7, jawaban Tuhan yang dahsyat menjadikan satu hadiah spesial buat saya. Karena saya berdoa tidak jemu-jemunya. Saudara, ternyata perjalanan cinta, perjalanan iman dalam satu keluarga itu tidak terlepas dari sekolah iman. Amin. Iya, Amin. pendidikan iman. Keluarga adalah lembaga pendidikan iman. Amin. Ya, itu dikatakan dalam satu buku yang sangat bagus yang saya baca, di mana kita sebagai orang tua, suami, istri, itu sejak dini itu menjadikan kesempatan emas buat kita untuk kita bersama-sama belajar mengarungi iman kita beserta dengan anak tentunya. Iya. Bagaimana kalau saya tidak punya iman dan saya mengarungi tidak dengan istri saya sendiri, Iya. pasti akan gagal. Iya. Jordan nanti akan menjelaskan, ya kan? Apa yang dimaksud dengan sekolah iman? Apa yang kamu ketahui tentang sekolah iman? Apa yang kamu punya pengalaman tentang kegagalan, kehilangan iman? Ya. Dan apa yang kamu ketahui tentang pergaulan yang tidak disertai dengan iman? Iya. Jordan ceritakan buat saya, buat kita semua. Puji Tuhan. Jadi sekolah iman itu kalau menurut saya tuh misalnya ya kayak anak-anak itu dibawa masuk ke gereja, dibawa masuk ke sekolah minggu. Itu kan di situ kan otomatis pasti diajarin tentang nilai-nilai Kristiani kan. Terus juga sebenarnya sekolah iman itu cuma nggak harus di sekolah minggu doang atau di gereja doang. Sekolah minggu itu juga bisa di rumah sama keluarga. Itu contoh itu dengan cara sharing atau enggak mesbah keluarga bareng, doa bareng. Atau bahkan cuma sekedar ngobrol-ngobrol doang, sekedar makan doang itu juga bisa, ya. Kalau sekolah iman, kehilangan iman itu orang yang biasanya memiliki pergaulannya itu yang liar, bisa bilang liar. Iya. Terus kehidupan sama keluarganya juga pasti nggak harmonis. Itu pasti orang yang kehilangan iman itu seperti itu. Iya, iya. Gitu sih. Terus juga saya juga mempunyai beberapa teman yang mengalami kehilangan iman itu dia tuh memiliki sifat yang liar, bisa dibilang liar, terus dengan cara gaulnya tuh yang buruk, tidak sesuai dengan ajaran Kristiani. Banyak. Padahal dia percaya soal Padahal dia gitu, padahal dia seorang percaya akan Tuhan. Iya, iya. Terus sih. Gimana, brother? Iya, saya sangat di-reminder oleh Jordan, ya kan, bahwa ternyata iman itu tidak dibentuk dari apa yang saya sekolahkan Jordan, misalnya sekolah Kristen. Apa yang saya taruh Jordan di tempat ibadah Kristen, bukan. Tapi dikatakan tadi, saya garis bawahi, saya diingatkan kembali bahwa sekolah iman, lembaga pendidikan iman yang terpenting adalah dalam keluarga. Yes. Ketika kita tidak belajar, maka kita kehilangan kesempatan. Maka kesempatan emas itu akan hilang dari tahun ke tahun. Seperti yang saya alami, 7 tahun saya nggak mendidik anak saya dalam sekolah iman. Saya taruh anak saya Jordan dalam sekolah minggu, iya. Saya taruh Jordan dalam sekolah Kristen, iya saya taruh. Tapi saya tidak memberikan pengajaran dalam sekolah iman dalam keluarga saya. Yang dimaksud Jordan, akibatnya orang bisa mengalami pergaulan apa itu? Pergaulan yang liar. Pergaulan liar, perkataan yang bagus. Liar artinya tidak terarah, ya kan? Iya. Malam hari ini saya sebagai orang tua, mungkin
suami dan istri. Iya. Ya. Saya sungguh sadar sekali bahwa sangat pentingnya ketika kita di tahun yang ke-7 melakukan, diingatkan oleh ajaran daripada firman Tuhan, kita mulai belajar bahwa pentingnya lembaga pendidikan iman di dalam rumah tangga kita. Saudara, saya juga mengalami satu kata-kata yang sangat penting yang terus saya ingat ketika Bapak Gembala saya waktu itu mengatakan bahwa warisan rohani itu tidak bisa didapatkan seperti kita mendapatkan warisan kekayaan kita dari orang tua kita. Tetapi warisan rohani itu selalu mendapatkan satu proses dalam mendapatkan warisan itu. Perlu proses. Yang terus menerus ya, brother ya. Hardliners yang diberkati Tuhan, kita udah dengar bersama bahwa di dalam keluarga kita, keluarga anak-anak Tuhan, kita nggak usah lihat dulu yang terjadi di luar ya. Kita mulai bebenah diri ya, untuk siap mengajarkan, mewariskan takut akan Tuhan, hidup yang beriman kepada Tuhan bagi keluarga kita dan anak-anak kita. Gereja kecil. Keluarga adalah gereja kecil. Keluarga inti adalah gereja kecil. Amen. Dikatakan firman Tuhan, bagaimana kita bisa melayani jemaat yang begitu besar kalau kita mengepalai keluarga kita aja tidak berantakan. Bisa gitu ya. Betul. Poin yang kedua adalah kasih. Saudara, kasih itu memegang hukum yang paling utama. Amin. Iman, pengharapan, dan kasih. Demikianlah yang terpenting adalah kasih. Amin. Saudara, kasih itu Tuhan sendiri sudah mengajarkan, begitu besar kasih Tuhan buat kita semua. Oleh sebab itu, malam hari ini kita belajar apa yang disebut dengan kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Sabar, amin. 1 Korintus 13 ayat 4 demikian firman Tuhan mengatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Dan dia tidak sombong, merendahkan hati. Saudara, hubungan suami istri dan anak itu harus didasarkan dengan kasih. Kita nggak boleh bicara bahwa saya punya wewenang yang tertinggi. Kita semua adalah sama dan kita harus saling mengasihi satu dengan lain. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, sehebat apapun karunia kita, sehebat apapun kita menyampaikan firman Tuhan, sehebat apapun kita menjadi worshiper, sehebat apapun kita menjadi pelayan Tuhan. Tapi yang terhebat, yang paling hebat, ketika kita bisa memberikan kasih kita. Tetapi yang menjadi masalah, kalau saudara memiliki kehebatan yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, tapi saudara tidak memiliki kasih, dikatakan, maka usaha itu akan sia-sia. Betul sekali. Poin yang ketiga, yaitu forgiveness. Pengampunan ya. Mengampuni. Saudara, kalau saya nggak bisa mengampuni di tahun-tahun pertama, Bu Elis, hubungan kita sempat renggang di 1 sampai 7 tahun. Anak saya, kemana tadi dikatakan, tidak mengalami sekolah iman, dan mengalami mungkin tidak ada ajaran daripada orang tua. Akhirnya, satu dasar seperti yang Tuhan memiliki karakter daripada Tuhan Yesus, yaitu mengampuni. Kalau kita nggak punya sifat mengampuni, maka semuanya akan sia-sia. Tetapi dasar mengampuni itu tidak sekedar mengampuni, tapi terus mengingat-ingat, Tapi dasar mengampuni itu harus melupakan. Amin. Forgive and forget. Amin. Kita bisa mengampuni, tapi kita bisa melupakan kejadian-kejadian lama, apa yang kita alami yang nggak enak,
Iya. Di tahun pertama dan tahun ke-7, mari kita nggak usah ingat-ingat. Yes. Tapi kita melihat ada satu harapan di masa yang akan datang. Amin. Amin. Iman, harap, dan kasih itu menjadi bagian dalam Yes. kehidupan kita. Amin. Keluarga, perjalanan keluarga kita, keluarga yang mencintai Tuhan. Iya. Kita harus Tuhan. memiliki satu karakter yang dimiliki oleh Yesus. Yes. Ya. Buah-buah roh itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ada kasih, ada kelemah lembutan, Amin. sukacita, damai sejahtera, Damai sejahtera, ya, penguasaan diri, kebaikan, ya. kesetiaan, Yes. Setia. semuanya itu tercantum di dalam buah Ya. roh. Mari kita belajar Yes. dalam perjalanan hidup, journey of love. Journey of love. Kita semua belajar. Tahun ke-7 juga sampai sekarang kita tetap masih belajar Yes. bagaimana perjalanan cinta kita. Setuju, brother. Ya. Betul. Ada satu hal yang saya sangat berterima kasih sama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, yaitu di poin yang keempat. Ya. Bagaimana ketika saya mulai mendidik anak saya di dalam ajarannya firman Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Ketika saya mulai belajar, kita bersama-sama dalam sekolah iman, dalam Ya. sekolah lembaga pendidikan iman. Ya. Istri belajar, saya belajar, dan anak juga belajar. Ya. Ketika saya mulai belajar untuk mengampuni, ketika saya mulai belajar untuk melupakan Ya. kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan, Ya. Tuhan memberikan satu anugerah yang besar. Akhirnya, yaitu kita bisa melayani bersama-sama. Ya. Amin. Puji Hari Tuhan. ini Puji bukan Tuhan. satu kebetulan, saya bersama permaisuri saya dan Haleluya. bersama dengan bisi mata saya Puji Tuhan. boleh melayani bersama-sama Amin. di dalam Soul of Worship Yes. tentunya. Puji Tuhan. Itu juga saya juga boleh dalam setiap waktu, setiap harinya, Ya. khususnya juga Tuhan ingatkan dalam masa-masa pandemi ini, stay at home, menjadi kesempatan Amin. kita Yes. untuk membangun keluarga kita. Ya. The journey of love Yes. menjadi bagian dalam masa pandemi ini. Amin. Khususnya saya bisa bersama-sama Amin. dengan anak, Haleluya. sharing, berdoa bersama, Yes. menyembah Tuhan bersama, Amin. Haleluya. mendengarkan firman Ya. setiap harinya juga bersama-sama. Yes. Bahkan anak saya yang kecil tadi yang sedang tidur, Ya. iya, dia Yes. setiap hari tak jemu-jemunya juga mengikuti kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, Pak. Ya. Karena benar ya, brother ya. Iya. Saya percaya ya. Karena firman Tuhan pun katakan masih di 1 Korintus 13 tentang kasih, Iya. bahwa yang tinggal tetap nanti adalah kasih. Yes. Yang lebih besar nanti kasih. Kenapa? Sebenarnya orang berpikir gini, oh akan tinggal tetap ketika mungkin kalau maaf dalam arti kata gini, kalau salah satu dari kita dipanggil Tuhan lebih dulu dan kasih itu, kita akan terus mengasihi pasangan kita. Padahal tidak berhenti sampai di situ. Hardliners yang diberkati Tuhan, kasih tinggal tetap itu akan terus selama-lamanya, kasih tinggal tetap akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus Yes. di surga selama-lamanya. Amin. Amin. Benar ya, Sister Alice ya. Saya percaya bahwa Brother Hendro, Sister Alice, begitu juga anak kekasih Jeremy Jordan terus di dalam sekolah pendidikan iman. Ya. Pertanyaannya, bagaimana bisa konsisten seperti ini? Pasti kan ada tantangan ya, tentu ya. Bagi anak-anak beranjak Ya. remaja, Ya. nggak semudah apa yang sedang kita dengar loh. Tadi kan bilangnya ada ups and down. Bagaimana untuk menghadapi bahwa bisa konsisten? Gimana, Brother Hendro? Bagus Ada sekali. punya Sister kiat-kiat? menanyakan Puji pertanyaan Tuhan. yang bagus. Yes, Konsistensi. consistency. Yes, Lord. Betul. Ini sangat penting loh, saudara. Jangan saudara mengawali dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Yes. Ini satu Betul konsistensi komitmen kita
ketika kita mulai memutuskan di tahun yang ke-7, Bu Elis memutuskan dia dibaptis, dia menerima Yesus. Jordan juga melayani saat itu juga sama ya. Jesus, kasih. kita dibaptis, dibaptis, diserahkan kepada gereja, pada gereja Tuhan. Ya, itu bukan main-main. Tadi Sister mengatakan keputusan ya, komitmen. Konsistensinya apa? Ya. Apakah kita up and down? Apakah kita boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri? No. Kita harus punya satu konsistensi dalam menjalani hidup, the journey of love itu bersama dengan Tuhan. Amin. Kita sudah tidak lagi bersama dengan dunia. Kita sudah berada di dalam, seperti lagu yang nanti nyanyikan, di bumi seperti di surga. Kita harus berjalan dalam asas-asas kerajaan surga. Kerajaan surga. Amin. Ini satu konsistensi kita menjadi anak-anak Tuhan. Puji nama. Bagaimana saya harus mendidik anak saya menjadi satu didikan. Seperti yang saya membacakan satu ayat yang bagus dalam Ulangan. Demikian firman Tuhan dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Amin. Tuhan benar-benar konsen bahwa kita sebagai orang tua harus memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Kapanpun, dimanapun, kita terus belajar sampai maut memanggil kita, sampai Maranatha, unlimited time. Kita terus belajar. Sekolah iman itu terus menjadi bagian dalam kehidupan orang, anak-anak Tuhan. Timotius, Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, memelihara iman sampai pertandingan selesai. Amin. Sampai finishing well. Kita terus memelihara iman. So, sekolah iman yang harus dialami Bu Elis, yang harus saya alami, Jordan, itu tidak akan habis dalam 1 sampai 10 tahun. Selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hardliners yang diberkati Tuhan, sebelum kita melanjutkan sharing kita, mari kita akan mendengarkan satu pujian yang pasti memberkati saudara dan saya yang akan dinaikkan oleh Sister Elis. Puji Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, dan hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, dan hidup saling melayani dan melayani-Mu. Kepala rumah ini, maka berkat berlimpah tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku
selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, dan hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Haleluya. Pujian yang begitu indah, luar biasa, terpujilah Tuhan. Silakan brother. Ketika aku dan seisi rumahku menyembah, meninggikan Tuhan, maka pasti ada sesuatu yang terjadi Amin. dalam keluarga kita. Yes. Aku beserta dengan istri dan anak-anak terus membawa dalam hadirat Tuhan. Bahwa mungkin tahun-tahun yang pertama 1 sampai 7 tahun kita mengalami banyak masalah Ya. kehidupan. Tetapi ini namanya sekolah iman. Amin. Yes. Di mana sekolah iman itu tidak harus selalu everything smooth, tidak harus selalu dalam keadaan baik-baik. Ya. Suka duka kita alami bersama. Yang penting kita harus punya satu iman, satu kepercayaan. Yang terpenting kita harus punya kasih satu dengan yang lain di antara anggota keluarga. Ya. Yang terpenting saya harus bisa mengampuni. Ya. Saya harus bisa melupakan kejadian-kejadian yang lama yang tidak berkenan mungkin di mata Tuhan. Ya. Ya. Dan yang keempat, buahnya adalah melayani. Amin. Saudara, mari kita belajar melayani. Mungkin kita hanya sekitar terbatas dalam rumah tangga kita, nggak masalah. Ya. Hari ini saudara melihat saya melayani Ya. di dalam satu keluarga, ya. Yes. Tidak perlu harus melayani yang dalam ibadah yang luar biasa di dalam gereja yang besar, tidak. Ya. Tapi yang terpenting adalah Yesus, the center Iya. of my life. Amin. Haleluya. Yesus menjadi pusat kehidupan Iya. dalam keluarga kita. Ya, jadi Brother Hendro betul sekali. Jadi maksudnya Brother Hendro Hardliners ini kembali kepada keluarga. Ketika saudara melayani dimanapun, tidak apa-apa, puji Tuhan. Tetapi itu baik. Tetapi lebih lagi kita harus mengingat keluarga kita. Kita kembali kepada keluarga, layani keluarga, anak-anak, istri, dan semuanya di dalam keluarga kita. Haleluya. Mungkin sebelum Brother Peter sampaikan informasi, ada rangkuman atau pesan-pesan buat Hardliners di rumah, Brother. Silakan, Brother. Seperti yang lagu tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama. Ya, saya menghimbau kepada sahabat-sahabat Hardliners dimanapun Anda berada. Ya. Ketika saudara mengalami
masalah dalam keluarga, janganlah menyerah dalam keadaan. Teruslah berdoa dan teruslah percaya, miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Maka niscaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya tergeletak. Amin. Ketika saudara berseru pada Tuhan, terlebih saudara berseru bersama-sama dengan suami, istri, dan anak-anak. Iya. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku. Iya. Aku hadir. Maka aku akan hadir di Yes. tengah-tengah kamu. Amin. Haleluya. Dan apapun yang kamu minta, maka aku akan memberikan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tidak Haleluya. ada yang mustahil. Puji Tuhan. Tahun yang ke-7 saya mengalami anugerah yang dahsyat daripada Tuhan. Amin. Ini menjadi satu hadiah yang teristimewa Yes. buat saya Amin. pribadi Amin. dan buat keluarga saya. Puji Tuhan. Sehingga saat sekarang sampai detik ini Yes. saya nggak mau lagi kalau saya nggak melayani Ya. bersama dengan keluarga. Saya selalu mengajak Bersama ya. semangat untuk Amin. terus melayani Tuhan Amin. sampai Maranatha, Haleluya. sampai Yesus datang. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa, terpujilah Tuhan, luar biasa ya Heartliners. Saya percaya malam hari ini kita semua diberkati Tuhan, kita dikuatkan, kita diberkati oleh kesaksian dari Pastor Brother Hendro bersama keluarga Ibu Elis dan anak Jordan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, jangan menyerah ya brother, terus keep on moving with Jesus, bersama-sama dengan kita, Dia menyertai kita. Haleluya. Mari, mungkin ada informasi yang akan disampaikan oleh Brother Peter. Silakan, Brother. Haleluya, haleluya, harta luar biasa ya malam ini ya. Firman Tuhan begitu dahsyat. Memang benar Amin. apa yang kata Pastor Hendro tadi bilang. Ya, keluargaku adalah surgaku. Jadi itu yang wajib kita camkan terus dalam setiap hari. Hartainers, pada malam ini kita tidak akan menyapa Hartainers yang ada di radio, yang ada di radio maupun yang di YouTube, karena kami programnya taping malam ini. Karena kami bersama dengan keluarga yang luar biasa, keluarga Pastor Hendro. Amen. Terima kasih Pastor Hendro sudah bergabung bersama dengan Thank you. kami. Juga Sama-sama, Ibu sama-sama. Elis, Tuhan berkati, Tuhan Juga berkati. Jordan, Tuhan berkati kamu ya nak. Haleluya, kesaksian kamu Haleluya, keren tuh haleluya. tadi lah. Luar biasa, haleluya. Oke. Dan Heartliners, jadi kami tetap akan menyapa tapi di YouTube chat. Jadi yang menchat malam ini kami akan balas dengan YouTube chat. Dan Heartlines yang diberkati Tuhan, jika Heartlines rindu bersaksi atau ada minta doa pada kami punya layanan doa di nomor WhatsApp 0889 0889 5244. Sekali lagi 0889 0889 5244. Dan kalau saudara ada yang rindu mau menabur dalam pelayanan soul worship ini, bisa menabur melalui BCA 237 006 1958. Saya ulangi, BCA 237 006 1958. Jadi saudara, program ini boleh berlangsung dengan baik. Itu adalah kerjasama, bukan kami sendiri soul worship, tapi kami kerjasama dengan Heartline dan bersama Yaski Peduli. Jadi taburan saudara akan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini, dan sangat berarti bagi mereka semua. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan berdoa sebelum kita tutup nanti oleh Brother Hendro akan menutup dalam berkat. Mari kita berdoa saudara. Bapak, terima kasih Bapak untuk kasih karunia dan berkat Tuhan. Kau sudah bersama-sama dengan kami melalui siaran kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kehadiranmu. Kami mau berdoa untuk hamba-Mu Pastor Hendro Saputra bersama Sister Elis dan bersama anak-anak Jordan dan Kenneth dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan Yesus, Kau memberkati. Pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan dalam keluarga yang begitu mengasihi-Mu Tuhan. Urapan-Mu lebih lagi. Pakai dengan cara-Mu yang luar biasa sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan, diagungkan, dan banyak jiwa boleh datang dan boleh menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, menjadi percaya kepadamu Tuhan, dan hidupnya di dalam keluarga yang mengasihi Engkau Tuhan berdampak Kristus bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Kau beri kesehatan yang sempurna keluarga besarnya Tuhan, bahkan anak-anak dan cucu-cucu diberkati Tuhan dalam pemeliharaan kasih setiamu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat sister kami Tuhan, Sister Vivi yang sedang masih dalam pengobatan katarak, yang sedang
menjalankan kata, kiranya Engkau memberkati, menolong dan menyembuhkan, dan biar segala sesuatu Tuhan Yesus hatinya tetap teguh kepadamu dan hati tetap mengucap syukur kepadamu di dalam kasih setia Tuhan, dan sembuh di dalam bilur-bilur Tuhan. Begitu juga buat cicitnya Tuhan Yesus yang mengalami stroke paralyzed Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberi kekuatan, semangat Tuhan Yesus, dan mereka adalah saling melayani satu lain di rumah. Berikan mereka kekuatan dan Tuhan sembuhkan Tuhan. Bahkan rencanamu tetap indah bagi Vivi, Sister Vivi dan Cici kekasih. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, dan kasih pemeliharaan Tuhan sempurnalah atas kekasih-kekasih kami. Bahkan brothers and sisters yang sudah bergabung bersama dengan kami, Tuhan Yesus berkati dengan luar biasa kekasih-kekasih kami yang sudah bersama-sama dengan kami dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam bisnis dan usaha mereka. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus mengurapi, menyertai dan memberkati, dan sehat sempurna di dalam masa-masa pandemi ini. Tetap Tuhan Yesus, iman kami semua akan terus kepadamu dan tetap teguh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari silakan brother. Terpujilah nama Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita senantiasa sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan semua umat yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, terima kasih semuanya. Selamat malam, tetap semangat. God bless. Terima kasih. Thank you Brother Todi. Terima kasih Brother Daniel. God bless. Tuhan berkati.